Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Video kali ini saya akan membahas tentang asbabul wurud. Nah, asbabul wurud ini sama seperti asbabun nuzul. Cuma bedanya kalau asbabul wurud itu sebab turunnya hadis atau sebab datangnya hadis, sedangkan asbabun nuzul itu sebab-sebab turunnya Al-Quran. Nah, sekarang kita masuk ke definisi atau pengertian asbabul wurud. Nah, secara bahasa, asbabul wurud itu berarti sebab-sebab datang atau diucapkannya hadis. Sebab-sebab datang atau diucapkannya hadis. Secara istilah, asbabul wurud adalah ilmu yang membahas sebab peristiwa pertanyaan atau keadaan yang melatar belakangi Rasulullah SAW mengucapkan melakukan atau menetapkan suatu hadis. Nah, jadi ini pengertian atau definisi dari asbabul wurud secara bahasa dan secara istilah. Nah, secara istilah itu ilmu yang membahas sebab peristiwa pertanyaan atau keadaan yang melatar belakangi Rasulullah SAW mengucapkan, melakukan atau menetapkan suatu hadis. Nah, dengan mengetahui sebab munculnya hadis, seseorang dapat memahami maksud hadis secara tepat dan menghindari kesalahan dalam menafsirkannya. Nah, jadi dengan mengetahui asbabul wurudnya, kita itu bisa memahami hadis itu secara tepat. Apa yang dimaksud hadis ini? Nah, bisa dilihat dari asbabul wurudnya. Tujuan mempelajari asbabul wurud. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah yang pertama, mengetahui latar belakang munculnya hadis, terus memahami makna hadis secara benar sesuai konteksnya seperti yang tadi saya sampaikan, dan menghindari kesalahan dalam mengambil hukum, terus membantu mengkompromikan hadis-hadis yang tampak bertentangan seperti yang dibahas di pembahasan sebelumnya, yaitu tentang mukhtalif al-hadis. Terus yang selanjutnya menetapkan apakah suatu hadis berlaku umum atau hanya kondisi tertentu. Nah, jadi itu ya tujuannya. Terus manfaat dari asbabul wurud. Ada beberapa manfaat asbabul wurud ini. Yang pertama itu menjelaskan maksud hadis.
yang masih samar. Jadi manfaatnya itu menjelaskan maksud hadis yang masih samar. Terus yang selanjutnya menentukan hikmah di balik suatu ketentuan syariat. Jadi menentukan hikmahnya. Hikmah hadis. Terus yang ketiga, mengetahui sebab munculnya suatu larangan atau perintah. Jadi mengetahui sebab munculnya. Terus yang keempat, membantu para ulama dalam melakukan istinbat atau penggalian hukum. Membantu istinbat atau penggalian hukum. Terus yang selanjutnya menjadi dasar dalam memahami hubungan antara hadis dengan kondisi masyarakat pada masa Nabi. Nah, jadi yang terakhir menjadi dasar pemahaman. Nah, jadi itu manfaat asbabul wurud. Terus yang selanjutnya, bagaimana sih cara kita mengetahui asbabul wurud hadis tersebut? Nah, caranya itu ada 3 cara. Yang pertama, riwayat yang sahih dari Rasulullah SAW atau para sahabat. Riwayat yang sahih dari Nabi dan sahabat. Terus yang kedua, penjelasan para sahabat. Penjelasan para sahabat yang menyaksikan langsung peristiwa tersebut. Terus yang terakhir, riwayat sejarah yang dapat dipercaya mengenai sebab munculnya hadis. Jadi melalui riwayat sejarah yang dipercaya. Nah, jadi ada 3 cara kita mengetahui asbabul wurud. Yang pertama ada riwayat yang sahih dari Nabi dan sahabat, terus penjelasan para sahabat yang menyaksikan langsung peristiwa tersebut. Terus yang selanjutnya riwayat sejarah yang dipercaya. Nah, jadi asbabul wurud ini tidak boleh ditentukan berdasarkan dugaan, tetapi harus melalui yang 3 ini. Jadi tidak diperbolehkan melalui dugaan.
Terus yang selanjutnya ada contoh asbabul wurud. Nah, di sini contohnya yang sering dijelaskan, sesungguhnya setiap amal tergantung niatnya. Nah, ini hadisnya sangat familiar sekali ya, innamal a'malu binniyat. Nah, hadis ini disampaikan ketika ada seorang yang berhijrah bukan karena Allah, melainkan untuk menikahi seorang wanita yang dikenal sebagai Ummu Qais. Mengetahui sebab ini membantu memahami bahwa hadis tersebut menegaskan pentingnya niat dalam setiap amal meskipun hukumnya berlaku secara umum bagi seluruh amal. Nah, itu ya.